Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Ardila. Saya dari UPBJJ Palembang. Di sini saya akan mengerjakan membuat video untuk tugas tahsin tugas 1 sesi ketiga dengan membaca surah Asy-Syura 1 sampai dengan 10, lalu menganalisis hukum bacaan pada ayat tersebut. Baiklah, di sini saya akan segera menganalisis hukum bacaan ayat-ayat tersebut. Ayat Asy-Syura 1 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Di sini ada huruf to fathah berdiri, maka disebut dengan mad tabi'i atau mad tabi'i harfi. Cara membacanya yaitu dengan 2 harokat atau 1 alif. Nah, di sini ada huruf sin dan huruf mim. Yaitu dia dengan cara membacanya itu 6 harokat atau 3 alif. Biasanya ini ada di pembuka surah yang disebut dengan mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Di ayat pertama itu ada 2 hukum, dan selanjutnya kita ke ayat kedua. Tilka ayatul kitabil mubin. Di sini ada alif dan ya yang fathahnya berdiri, maka itu dihukumi dengan mad tabi'i harfi panjang 2 harokat atau 1 alif. Tilka, tul kita, di situ juga kita, ta di situ juga termasuk dengan mad tabi'i harfi 2 harokat 1 alif. Bil mubin itu disebut misal nun asli diwakafkan, maka disebut dengan mad arid lis sukun. Karena nun tersebut diwakafkan, maka otomatis nun tersebut menjadi nun sukun. Mubin itu disebut dengan mad arid lis sukun. Selanjutnya di ayat ketiga, la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ayat tersebut ada hukum di bagian huruf ba di situ disebut dengan mad tabi'i atau mad asli karena berharokat 2 atau 1 alif. Ya'un nafsaka un nafsaka itu disebut dengan idgham bil gunnah. Allah la itu ada Allah, la-nya itu panjang 2 harokat, maka disebut dengan mad tabi'i. Yakunu mu'minin, kunu itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Mu'minin, minin itu disebut dengan mad arid lis sukun karena nunnya diwakafkan ya. Nunnya diwakafkan, maka otomatis nun tersebut menjadi nun sukun. Selanjutnya, inna nunazzil alaihim minas samai ayatan fazallat a'naquhum laha khadi'in. Maka inna itu disebut dengan idgham bi gunnah. Nunazzil alaihim, ya sukun disebut dengan 2 harokat, maka disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Maka ayat tersebut disebut dengan mad tabi'i atau mad asli.
karena berpanjang 2 harokat atau 1 alif. Him minas sama. Him, mim tanwin bertemu, mim sukun bertemu dengan mim tanwin, maka disebut dengan idgham mimi atau misli. Idgham mimi atau misli. Minas sama. Ma tersebut panjangnya 4 sampai 5 harokat, maka disebut dengan mad wajib munfasil. 4 sampai 5 harokat atau 2 sampai 2,5 alif. Ayatal. Nah, di situ ada huruf alif yang berfathah berdiri, maka disebut dengan mad tabi'i harfi karena berpanjang 2 harokat atau 1 alif. Ayatal. Tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, salah satunya huruf fa. Huruf fa itu termasuk dengan huruf ikhfa, maka membaca tanwin tersebut dengan cara samar seperti tal. Nah, seperti itu. Selanjutnya fazallat a'na. Nah, nun tersebut ialah disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Kuhum itu kuhum. Huruf H bertemu dengan mim mati, maka disebut dengan izar safawi dan cara membacanya itu tidak dengung. Laha. Nah, huruf H tersebut ialah mad tabi'i atau mad asli karena dia berpanjang 2 harakat atau 1 alif. Khadi'in. Kho tersebut ialah berfathah berdiri, maka dibaca dengan 1 alif, 2 harokat. Selanjutnya di ain itu disebut dengan mad arid lisukun karena nunnya diwakafkan menjadi nunnya otomatis nun sukun. Wa ma ya'tihim min zikrin minar rahmani muhdasin illa kanu anhu mu'ridin. Selanjutnya kita ke ayat ke 5. Ma tersebut berpanjang 2 harokat, maka disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Selanjutnya ya'tihim, itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Tihim, mim mati bertemu dengan mim tanwin, maka disebut dengan idgham mimi atau misli. Selanjutnya idgham mimi atau ya benar, mil zikri. Nah, ini ada juga huruf ikhfa, mil zikri. Nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, itu termasuk huruf zal. Zal itu bisa membacanya, kalau misalkan nun mati bertemu dengan zal, huruf termasuk ikhfa tersebut, zal, bisa membacanya itu samar dan agak berdengung sedikit. Mil zikri, tapi jangan terlalu berdengung, cuman hanya sedikit berdengung, seperti itu. Zikrim minar rahmah, rim minar rahmah. Nun tanwin bertemu dengan mim, ya, yang ini disebut dengan dengan idgham bil gunnah. Minar rahmani mim yang mimnya berpatah berdiri, yaitu disebut dengan mim mad tabi'i harfi. Muhdasin illa tersebut panjang 2 harokat, maka disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Kanu itu sama-sama disebut dengan mad tabi'i atau mad asli.
anhu mu'ridin. Din itu nunnya diwakafkan, maka nun tersebut jadi sukun, maka disebut dengan mad arid lis sukun. Selanjutnya faqad kazzabu. Bu itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Fasayatihim ti itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Him itu disebut dengan izhar safawi. Selanjutnya amba'u nun mati dijadikan mim, maka disebut dengan iqlab. Disebut dengan iqlab karena nun sukun tersebut bertemu dengan huruf ba, jadi disebut iqlab. Nah, ba tersebut panjangnya 4-5 harokat, maka disebut dengan mad wajib muttasil. Selanjutnya itu disebut dengan mad tabi'i harfi. Mad tabi'i atau mad asli, maaf salah. Selanjutnya makanu itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Hi itu adalah fathah berdiri, maka disebut dengan mad tabi'i harfi. Yastahzi'un itu disebut dengan mad arid lis sukun karena nunnya diwakafkan. Selanjutnya awalam yarau itu disebut dengan mad tabi'i. Ilal ardi kam itu disebut dengan mad dengan izhar safawi. Ambatsna nun mati dijadikan mim dan bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan iqlab. Batsna tersebut ialah mad tabi'i atau mad asli, panjang 2 harokat atau 1 alif. Fiha itu mad tabi'i atau mad asli. Mil kulli itu ada termasuk ikhfa. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu kaf di bagian itu, mil kulli, maka dibaca dengan samar. Mil kulli zaujil karim. Nah, ada pula di situ huruf ikhfa yaitu di bagian jil ketemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf kaf. Karim. Nah, di sini ada mad iwad di bagian mim di bagian mim tanwin itu karena diwakafkan menjadi mimnya itu menjadi mim sukun seperti itu. Inna fi zalika laayata ayah. Inna itu disebut dengan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya dengan fi itu huruf ya sukun, ya didahului dengan satu kasroh yaitu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Za itu ada huruf fathah berdiri, maka disebut dengan mad tabi'i harfi. Lika la ada lagi di huruf alif itu ada fathah berdiri, maka disebut dengan mad tabi'i harfi ya. Nah, karena di situ ada tanda berhenti maka ya ta tersebut tan, harusnya kita membacanya tan, maka disebut dengan tah saja karena dia ada tanda berhenti. Maka ini disebut dengan maka ini disebut dengan mad iwad ya. Wa ma tersebut itu adalah mad tabi'i. Ka juga tersebut mad tabi'i. Na aksaruhum itu disebut hum mu'minin. Aksaruhum mu'minin. Mim mati bertemu dengan mim tanwin, maka itu disebut dengan idgham mimi atau misli. Minin itu disebut dengan mad arid lisukun karena nun tersebut diwakafkan. Wa inna itu disebut dengan idgham bi gunnah. Rabbaka lahuwal azizur rahim. Lahuwal azizi bertemu dengan ya sukun alias
ya tersebut didahului satu kasroh, maka disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Zurrahim, zurrahim, him itu disebut dengan mad arid lisukun, mad arid lisukun karena mim tersebut diwakafkan. Wa izna, nah itu disebut mad tabi'i karena ada alif, maka disebut karena dibacanya 2 harokat 1 alif. Selanjutnya da rabbuka, da rabbuka, da tersebut ada huruf fathah berdiri, maka disebut dengan mad tabi'i harfi. Rabbuka Musa, mu itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Sa itu disebut dengan mad mad wajib munfasil. Mad wajib munfasil karena panjangnya 4 sampai 5 harokat atau 2 setengah alif. Ani til qau itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Mazalimin, di situ bagian za itu ada fathah berdiri, maka disebut dengan mad tabi'i harfi. Limin itu disebut dengan mad arid lisukun karena dia nunnya diwakafkan. Itu di ayat terakhir, ayat 10. Jadi itu saja penjelasan dari saya, analisis dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk tugas kali ini, tugas tahsin Quran, saya sudah menganalisis. Jika ada kesalahan mohon diperbaiki. Terima kasih untuk Bapak tutor yang memberikan nilai kepada tugas saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.